perkenalkan nama saya Elfrida Kitamukenggedo dengan NIM 431243030. Hari ini saya akan berbagi tips dan trik sederhana dalam mengolah data dengan bantuan aplikasi Excel serta SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Excel untuk mengubah data yang akan dikelola oleh SPSS. Jadi, setelah kita masuk ke aplikasi Excel, langkah berikutnya adalah memasukkan data yang akan kita olah. Data yang digunakan misalnya status tempat tinggal, transportasi, dan pekerjaan. Nah, pada setiap data yang kita input itu harus disertai dengan kode yang sudah ditentukan pada tabel data ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan data yang akan kita olah. Data yang pertama milik sendiri, yang kedua kontrak atau sewa, dan yang ketiga menumpang. Data yang akan kita olah ini ada 50, jadi harus dipastikan semua data berjumlah 50 ya teman-teman. Setelah data terisi, langkah berikutnya adalah memberikan kode pada masing-masing data yang dibuat. Misalnya, kita bisa memberi kode angka 1 untuk milik sendiri, angka 2 untuk kontrak atau sewa, dan angka 3 untuk menumpang. Pastikan setiap kode yang dibuat harus sesuai dengan data yang dicantumkan ya teman-teman. Nah, untuk transportasi, teman-teman juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Teman-teman masukkan data-data transportasi yang akan kita olah. Contohnya yang pertama jalan kaki, kedua sepeda motor, ketiga mobil pribadi, dan keempat angkutan umum. Seperti sebelumnya, data yang dimasukkan tetap berjumlah 50 ya. Kemudian masukkan setiap kodenya. Yang pertama untuk jalan kaki, yang kedua untuk sepeda motor, yang ketiga untuk mobil pribadi, dan yang keempat untuk angkutan umum. Jangan lupa ya teman-teman, kode yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang dicantumkan. Langkah yang sama juga teman-teman lakukan di pekerjaan. Data pekerjaannya yang pertama petani, kedua guru, ketiga dokter. Sama seperti sebelumnya, kita mengisi sampai 50 data lalu masukkan setiap kodenya. Kode yang pertama petani, kedua guru, dan ketiga dokter. Kita masukkan kode ini sebanyak 50 dan harus sesuai dengan data yang dicantumkan. Berikut kita rapikan kodenya. Setelah teman-teman membuat data, kita akan beralih ke aplikasi SPSS untuk mengolah data. Di aplikasi SPSS ini, teman-teman klik pada icon variabel view. Lalu, pada kolom nama, kita isi dengan singkatan dari data yang sudah kita buat, yaitu yang pertama STT untuk status tempat tinggal, yang kedua TRN untuk transportasi, dan yang ketiga PKJ untuk pekerjaan. Berikut kita beralih pada bagian label, kita masukkan arti dari singkatan tersebut. Setelah itu teman-teman pindah ke bagian values, lalu klik ikon bergambar 3 garis tersebut. Di bagian values, teman-teman masukkan kode yang telah dibuat pada status tempat tinggal. Kode yang pertama yaitu milik sendiri, kemudian klik add, kode kedua kontrak atau sewa, lalu klik add, dan kode yang ketiga menumpang. Kemudian klik add, lalu klik tombol OK. Selanjutnya kita beralih pada transportasi. Tetap sama seperti sebelumnya, klik ikon bergambar 3 garis, lalu masukkan kode dan data transportasinya.
Lanjut yang ketiga, pekerjaan. Klik values dan icon bergaris 3. Kemudian kita masukkan kodenya. Yang pertama untuk petani, kedua untuk guru, dan ketiga untuk dokter. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai di bagian values, lanjutkan dengan masuk ke akun align untuk merapikan data. Semua pengaturan align kita ubah ke posisi center. Berikutnya, kita masuk ke data view. Di bagian ini, teman-teman tinggal menyalin semua data-data yang sudah ada di Excel ke dalam SPSS. Setelah beralih, pertama kita menyalin kode pada status tempat tinggal ke SPSS. Hal yang sama juga untuk kode transportasi dan juga untuk kode pekerjaan. Selanjutnya, kita kembali ke variabel view. Pada bagian desimal yang awalnya bernilai 2, kita ubah menjadi angka 0. Semua kolom diubah ke angka 0, supaya tampilan data di data view otomatis menjadi bilangan satuan. Setelah kita kembali ke data view, angkanya telah berubah menjadi angka satuan. Kemudian klik analis, lalu deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Lalu, langkah berikutnya kita memindahkan data status tempat tinggal ke variabel, kemudian transportasi ke variabel, dan yang terakhir pekerjaan ke variabel. Lalu kita klik tombol OK. Inilah hasil akhir dari pengolahan data yang ada pada Excel dan dikelola oleh SPSS. Baik teman-teman, di akhir, untuk membuktikan apakah hasil frekuensi pada data di SPSS sama dengan data di Excel, kita ambil salah satu contoh yaitu frekuensi jalan kaki pada variabel transportasi. Dengan jumlah frekuensinya 5, lalu kita cek apakah jumlah tersebut sama dengan yang ada di aplikasi Excel. Yuk kita buktikan. Jadi jumlah data jalan kaki pada kedua aplikasi sama-sama berjumlah 5 ya teman-teman. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah menyimpan data yang sudah kita buat.